Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan menyampaikan pernyataan resmi terkait keputusan Hakim MK yang menolak keseluruhan gugatan PHPU pasangan calon 01 dan 03. PDI Perjuangan menilai keputusan MK tidak berdasar pertimbangan hukum yang jernih atas suara hati nurani, keadilan yang hakiki, sikap kenegarawanan, keberpihakan pada kepentingan bangsa dan negara, serta kedisiplinan di dalam menjalankan Undang-Undang Dasar RI 1945 dengan seluruh-seluruhnya. PDI Perjuangan kini berharap mendapat keadilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PT UN). Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pasca putusan MK yang menolak semua permohonan baik dari kubu 01 dan 03 dalam sengketa Pilpres 2024, DPP PDIP menggelar rapat koordinasi nasional Rakornas di kantor pusat Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin malam 22 April 2024. Dalam rapat yang dihadiri diantaranya ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Bapilu PDIP Bambang Urianto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Jarod Saiful Hidayat, Yasona Lauli, hingga Ketua Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Dari rapat tersebut dihasilkan 5 poin sikap PDIP setelah gugatannya ditolak oleh MK. Dalam pernyataan sikap resmi menanggapi putusan MK, PDIP menilai bahwa para hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, melupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Namun begitu, PDIP tetap menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. PDI Perjuangan pun berkomitmen untuk memperjuangkan demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PT UN. Melalui pernyataan sikapnya, PDIP juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Ganjar Mahfud dan berjuang bersama PDIP dalam Pilpres 2024. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa pemilu 2024 disampaikan sikap sebagai berikut. 1. PDI Perjuangan menilai bahwa para hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, merupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Konsekuensinya, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya otoritarian demokrasi melalui penyalahgunaan kekuasaan. 2. PDI Perjuangan menilai bahwa demokrasi Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Dampaknya, legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi berbagai persoalan serius, terlebih dengan persoalan perekonomian nasional dan tantangan perekonomian global. 3. PDI Perjuangan mengkhawatirkan bahwa berbagai praktek kecurangan pemilu presiden 2024 secara TSN, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan, mengingat berbagai kecurangan pemilu presiden tahun 2024 yang dibiarkan akan cenderung diterapkan kembali dengan tingkat kerusakan terhadap nilai-nilai demokrasi yang semakin besar dan mematikan prinsip kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpin. 4. Meskipun MK gagal di dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan benteng demokrasi, namun mengingat sifat keputusannya yang bersifat final dan mengikat, maka PDI Perjuangan menghormati keputusan MK dan akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi, memperjuangkan demokrasi, melaksanakan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PT UN. Sehingga PDI Perjuangan kantor ini menjadi rumah demokrasi, menjadi saksi bagaimana ketika berhadapan dengan rejim yang otoriter. Karena itulah legasi dan juga karakter yang dimiliki oleh PDI Perjuangan tetap akan melekat sebagai identitas bagi PDI Perjuangan. Dengan demikian, tadi Pak Ganjar, Pak Mahfud itu juga sudah menyampaikan sikapnya dan kemudian juga mempersilahkan Pak Prabowo untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dan kemudian kami berikan catatan bahwa inilah demokrasi prosedural. 5. PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang telah berjuang
untuk menjaga konstitusi dan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Ucapan terima kasih secara khusus juga disampaikan kepada para guru besar, para cendekiawan, seniman dan budayawan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang telah berjuang di dalam melawan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. PD Perjuangan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud, baik partai politik maupun para relawan yang telah berjuang mati-matian melawan berbagai bentuk kecurangan pemilu presiden tahun 2024. Percayalah bahwa keputusan Hakim MK yang menolak seluruh dalil gugatan akan dicatat dalam sejarah dan keputusan tersebut harus dipertanggungjawabkan terhadap masa depan. Diketahui MK pada Senin 22 April 2024 telah memutus 2 perkara sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo. Dalam amar putusannya, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Menurut MK, permohonan kedua kubu tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Atas putusan itu terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat, di mana pada intinya ketiga hakim konstitusi tersebut menyatakan seharusnya MK memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Juli Suwarti dan Ketut Sumadias melaporkan.